Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membahas pemupukan ya, tentang tanaman anggur ataupun apa saja. Jadi sudah seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanaman itu membutuhkan unsur hara makro primer dan makro sekunder ya. Makro primernya kan NPK ya teman-teman ya. Dan makro sekundernya ada kalsium, magnesium, dan sulfur ya teman-teman ya. Seringkali kita melakukan pemupukan terhadap tanaman kita hanya menggunakan ukuran berapa sendok makan seperti itu ya. Terus kita campur dengan berapa liter air ya. Umpamanya 10 liter air kita campur dengan 1 sendok makan seperti itu. Biasanya kan seperti itu kita melakukan pemupukan. Nah, harapannya kan tanaman kita bisa tumbuh dengan subur dan maksimal ya. Kalau tanaman anggur bisa cepat besar batangnya, tersiernya juga cepat membesar ya, dan subur lah istilahnya. Dan apabila kita pangkas nantinya bisa menghasilkan bunga yang melimpah, bunga yang banyak sampai membludak ya seperti itu. Itu kan harapan kita sebagai penanam ya, yang kita harapkan seperti itu. Kadang-kadang kan kalau menggunakan ukuran sendok, pemupukannya kan bukannya harapan kita itu terjadi ya, kan tetapi malah terjadinya itu tanaman kita itu pada gosong karena overdosis ya. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, kita harus tahu ya, anggap saja kita akan melakukan pemupukan generatif ya, dengan pupuk MKP yang kandungannya 52% fosfat dan 34% kalium ya. Jadi kalau kita menggunakan 1 sendok dan kita campur dengan 10 liter air itu berapa ppm agar aman untuk tanaman anggur kita ya. Anggap saja kita akan melakukan pemupukan dengan pupuk generatif MKP 5 gram. Cara ngitung ppm-nya gampang sekali ya, sangat simpel sekali. Tinggal kita ambil pupuknya 5 gram dan airnya 10 liter. Diketahui bahwa ppm sama dengan miligram per liter ya. Jadi kita ambil pupuknya 5 gram. Ini kita rubah ya, 5 gram pupuk MKP kita rubah menjadi 5000 miligram ya. Lalu kita kalikan unsur hara fosfatnya yang itu 52%. Lalu kita bagi airnya 10 liter. Itu ketemunya 260 ppm ya. Lalu kita hitung yang unsur hara kaliumnya yaitu 5000 dikalikan 34% ya. Karena unsur hara fosfat kaliumnya kan 34% ya untuk MKP ya. Lalu sama dibagikan air pelarutnya 10 liter. Jadi ketemunya 5000 per 5000 dikalikan 34% dibagi 10 liter air pelarutnya ya, sama dengan 170. Jadi terus kita tambahkan ya, tadi yang unsur hara fosfatnya itu ppm-nya ketemunya 260 ya. Terus ditambah unsur hara kaliumnya itu 170 ya setelah dikalikan tadi ya. Jadi untuk ppm-nya itu totalnya 430 ppm ya. Itu udah bercampur ya untuk unsur hara fosfat dan kaliumnya
pada pupuk MKP itu kalau kita larutkan ya 5 gram per 10 liter air itu ketemunya 430 ppm, yaitu 260 untuk unsur hara fosfat dan 170 untuk unsur hara kaliumnya. Jadi 430 ppm. Jadi seperti itu ya cara saya melakukan penghitungan pupuk agar pemupukan tidak mengalami gosong dan overdosis ya. Sangat mudah sekali dan simpel sekali. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya itu kurang bisa dimengerti ya. Masih belajar ya teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya ya. Agar pemupukan tidak gosong ya. Intinya ya asal tidak melebihi aturan pakai. Biasanya di kemasan ada aturan pakainya ya. Kita ikuti petunjuknya dalam aturan pakai, insya Allah tanaman kita akan tumbuh subur ya. Dan tadi ada sedikit sebuah cara ya atau menghitung ppm agar tanaman kita tumbuh subur dan bisa berbuah ya. Buah dengan lebat seperti itu keinginan kita merawat tanaman kesayangan kita. Ya, semoga bermanfaat cara menghitung ppm yang saya lakukan seperti itu. Untuk unsur hara fosfat itu 100 ya, 100 ppm, dan untuk unsur hara kalium itu maksimalnya ya 400 ppm. Pupuk pembuahan yaitu ya pupuk yang mengandung unsur hara fosfat tinggi dan kalium tinggi ya, seperti MKP itu masuknya pupuk pembuahan. Jadi jangan kita bingung akan banyak merek pupuk yang beredar. Intinya kalau kita ingin membuahkan atau memupuk dengan pupuk generatif, itu kuncinya tinggi fosfat dan kalium. Nah, intinya kita hanya main unsur hara NPK saja ya. Kalau pada pertumbuhan tinggi nitrogen, kalau pembungaan tinggi fosfat dan pembuahan tinggi kalium. Oke, sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.